Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bisa bersua dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Beriring harapan dan doa, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih di bab banyak jalan menuju kebaikan. Akan saya bacakan hadis yang berikutnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang sakit atau dalam bepergian, maka dicatatlah baginya pahala sebagaimana amal perbuatan yang biasa dikerjakan pada saat mukim dan pada saat ia sehat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah tetap memberikan pahala serupa kepada orang-orang yang memiliki uzur. Tentu dengan syarat ketika dia sehat, ketika dia mukim, dia terbiasa dengan perbuatan itu, terbiasa dengan amal itu. Maka di saat dia mendapatkan uzur, baik sakit atau bepergian, pahalanya tetap dicatat sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang membiasakan amal soleh di saat sehatnya, di saat luangnya. Pemirsa yang berbahagia, tentu hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di saat kita sehat, di saat kita lapang, tidak dalam keadaan sakit atau bepergian, tentu kita harus mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Rasulullah juga mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari juga, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu lapang. Memanfaatkan waktu sehat dan lapang untuk amal-amal soleh
yang dilakukan secara kontinu, secara rutin, maka di saat kita mendapatkan uzur, di saat kita sempit, pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini, hari-hari ini yang kita alami, di mana pemerintah membuat aturan bahwa kita harus membatasi perkumpulan, sehingga kita juga tidak bisa berangkat ke masjid atau musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka bagi kita yang dulu di saat lapang belum ada aturan ini, terbiasa dengan jamaah di musola dan masjid, maka sholat kita di rumah bersama keluarga kita tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sholat berjamaah di masjid atau musola. Begitu juga ketika dulu belum adanya wabah ini, kita terbiasa pengajian, ta'lim sepekan bisa 2 kali, 3 kali rutin, dan sekarang harus off, harus libur sementara, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala ngaji sebagaimana yang dulu kita biasakan. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita membiasakan amal-amal soleh di saat waktu luang kita, di saat kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan uzur. Inilah pentingnya kita memiliki amalan yang dawam, yang rutin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai satu amalan yang dilakukan secara rutin, terus menerus, sekalipun amalan itu kecil atau sedikit. Sehingga suatu saat ketika kita mendapatkan uzur, sudah tidak sanggup lagi, bisa jadi karena tua, karena sakit, maka di saat itu pahala masih tetap terus mengalir. Kegiatan berdakwah, mengaji, berjuang di jalan Allah yang terus kita rutinkan di usia muda, di saat kita sehat, itu nanti tetap mengalir pahalanya sekalipun kita sudah berhenti, karena berhentinya kita disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga kita, bisa jadi, atau keterbatasan harta kita. Maka buah pahala tetap kita peroleh. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan kita, wa khud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka pergunakanlah masa sehatmu sebelum engkau sakit, dan masa hidupmu sebelum matimu. Inilah amal-amal soleh yang dilakukan secara rutin dan terus menerus, maka Allah akan menyiapkan pahala yang tidak akan putus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh mendapatkan pahala dari Allah ghairu mamnun, terus menerus, tidak terhenti. Demikian pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah, kajian kitab Riyadhus Shalihin kita pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah selamatkan kita semua, kaum muslimin, bangsa kita, dari segala macam bencana, musibah, penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.